Perkenalkan, saya Najwa Bening Putri dengan NIM 2286230062. Di sini saya akan mengerjakan laporan dari Project Citizen yang berjudul Implementasi Kekuasaan Eksekutif yang Absolut di Indonesia, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Febrian Awan Baharudin, MPD. Pada bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik Indonesia menunjukkan gejala meningkatnya dominasi kekuasaan eksekutif. Presiden dan kementerian cenderung menjadi aktor utama dalam pengambilan kebijakan strategis nasional. Proses legislasi banyak digerakkan dari pusat kekuasaan tanpa dialog dengan parlemen atau masyarakat sipil. Gejala ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas demokrasi prosedural. Fenomena tersebut menjadi titik awal penting untuk dikaji lebih mendalam. Dalam sistem demokrasi, prinsip checks and balance menjadi pilar yang menjamin tidak terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Namun, dalam praktiknya, fungsi kontrol dari legislatif dan yudikatif kerap kali tidak berjalan optimal. Hal ini diperparah oleh lemahnya kapasitas lembaga-lembaga pengawasan yang seharusnya menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Akibatnya, Presiden beserta jajaran kementerian semakin leluasa dalam menjalankan agenda politiknya. Ketiadaan menyeimbangkan menjadi ciri utama kekuasaan yang menjerumus absolut. Nah, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu politik, hukum, tata negara, dan studi sosial politik di Indonesia. Dengan memberikan sudut pandang kualitatif, studi ini mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja sama tidak hanya lewat hukum, tapi juga dalam relasi sosial. Penambahan perspektif kritis ini diharapkan mendorong kajian yang lebih progresif dan konseptual. Ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan, tapi juga memberikan daya kritis terhadap realitas sosial. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, kekuasaan presiden seringkali tidak diimbangi oleh kontrol yang efektif dari lembaga legislatif dan yudikatif. Identifikasi masalah yang kedua, pengambilan keputusan politik cenderung sentralistik dan tidak melibatkan partisipasi publik. Identifikasi masalah yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif sering tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya, yang ketiga, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, mengapa kekuasaan presiden di Indonesia seringkali tidak diimbangi oleh lembaga pengawasan yang efektif. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengambilan keputusan politik cenderung sentralistis dan tidak melibatkan partisipasi publik. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif sering tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengapa kekuasaan presiden seringkali tidak diimbangi oleh kontrol yang efektif dari lembaga legislatif dan yudikatif. Tujuan penelitian yang kedua, mengidentifikasi pengambilan keputusan politik cenderung sentralistik dan tidak melibatkan partisipasi publik. Tujuan penelitian yang ketiga, mengevaluasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif yang sering tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Yang kelima, ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu ada memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan politik, khususnya dalam kajian tentang sistem kekuasaan eksekutif dalam negara yang berdemokrasi. Manfaat yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan dalam merancang sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan demokratis. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama, teori trias politica atau separation of powers. Trias politica pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu, mengemukakan bahwa untuk mencegah tirani, kekuasaan dalam negara harus dibagi secara tegas antara lembaga pembuatan hukum atau legislatif, pelaksanaan hukum eksekutif, dan penafsiran hukum yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang.
Dalam sistem ini, setiap cabang kekuasaan memiliki ruang otonomi dan mekanisme kontrol terhadap cabang lainnya. Sebagai contoh, legislatif mengawasi anggaran eksekutif, sedangkan yudikatif membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Ini menciptakan sistem checks and balance yang dinamis. Indonesia secara konstitusional menganut prinsip dalam struktur Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Kedua, ada teori eksekutif dalam pemerintahan. Cabang eksekutif merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan undang-undang dan pengambilan kebijakan publik. Dalam sistem presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yaitu presiden memegang kekuasaan yang besar dalam menentukan arah negara. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi eksekutif atas legislatif dan yudikatif. Yang ketiga, ada teori konstitusionalisme dan checks and balance. Dalam konstitusionalisme adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi modern yang memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi, bukan kehendak penguasa semata. Prinsip ini lahir dari semangat untuk melindungi hak warga negara dan menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Teori konstitusionalisme dan checks and balance dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif di Indonesia. Meskipun secara normatif sistem pemerintahan telah didesain untuk saling mengontrol, praktik politik menunjukkan dominasi eksekutif yang kuat. Dalam menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai apakah sistem ketatanegaraan telah menjalankan prinsip negara hukum secara konsisten. Selain itu, juga berguna untuk mengevaluasi para lembaga-lembaga, mengeimbangkan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Yang keempat, ada teori kekuasaan absolut atau absolutisme kekuasaan, yaitu kekuasaan absolut secara historis dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan seluruh wewenang pada tangan satu penguasa. Hal ini tampak jelas dalam sistem monarki absolut di masa lalu, di mana raja memiliki otoritas penuh atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka modern, kekuasaan absolut cenderung bersifat otoritiram, demokrasi formal. Ciri-cirinya antara lain sentralisasi keputusan politik, lemahnya oposisi, dan kontrol media. Fenomena ini relevan dalam menelaah kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif di Indonesia. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Sugiono 2019, penelitian kualitatif menekankan pada makna subjektif, interpretasi mendalam, dan kompleks suatu peristiwa. Soal data dikumpulkan melalui triangulas, yakni kombinasi dari berbagai sumber dan teknik lalu dianalisis secara induktif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, melainkan memahami secara mendalam praktik kekuasaan eksekutif dalam konteks sosial politik di Indonesia. Yang kedua, ada lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada metodologi kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan dua teknik, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dirancang untuk saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk menggali pemaknaan subjektif mahasiswa terhadap dominasi kekuasaan eksekutif serta mengaitkan dengan realitas sosial dan hukum yang berkembang. Yang keempat, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik atau thematic analysis, yang dianggap paling relevan untuk menggali makna dan narasi dari data kualitatif. Yang kelima, ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian implementasi kekuasaan eksekutif yang absolut di Indonesia dijamin melalui penerapan prinsip validitas dan reliabilitas data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono 2019. Validitas dicapai melalui teknik triangulas, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara mendalam dengan dokumentasi resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta tulisan ilmiah mahasiswa, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan dan membentuk gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti untuk memastikan reliabilitas penelitian
penelitian. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang A ada deskripsi umum hasil penelitian. Di Indonesia merupakan negara dengan sistem politik tres politika yang di dalamnya terdapat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut dilakukan demi menjaga dominasi dari salah satu kekuasaan. Dalam implementasinya, kekuasaan eksekutif di Indonesia seringkali mendominasi kekuasaan. Kekuasaan eksekutif terasa lebih absolut karena prinsip checks and balance tidak diimplementasikan karena lemahnya pengawasan terhadap eksekutif yang kekuasaan politiknya begitu mengakar. Selanjutnya ada B, deskripsi khusus hasil penelitian. Deskripsi khusus hasil penelitian diperoleh berdasarkan hasil observasi wawancara dan studi dokumentasi terhadap narasumber yang membahas tentang implementasi kekuasaan eksekutif yang absolut di Indonesia. Adapun narasumber penelitian berjumlah 9 orang, terdiri dari 3 orang mahasiswa PPKN Angkatan 2022, 3 orang mahasiswa PPKN Angkatan 2023, dan 2 orang mahasiswa PPKN Angkatan 2024. Rumusan masalah yang pertama, kekuasaan eksekutif presiden seringkali tidak diimbangi oleh kontrol yang efektif dari lembaga legislatif dan yudikatif. Hasilnya, pada wawancara oleh B2 narasumber, dalam wawancara menyoroti peran wakil presiden yang tidak disesuaikan meski sama-sama berada dalam ranah eksekutif. Peran wakil presiden cenderung kurang terlihat dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan presiden, meskipun keduanya berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Ketimpangan ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam pendelegasian tugas, kurangnya eksposur publik terhadap aktivitas wakil presiden. Menurut narasumber A1, kekuasaan hasilnya yaitu kekuasaan yang tidak seimbang akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan khususnya dominasi cabang eksekutif tanpa pengawasan yang efektif dari legislatif dan yudikatif berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip demokrasi, menghambat partisipasi publik, serta membuka celah bagi praktik otoritarianisme terselubung yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, hasil wawancara dari C2 yaitu dalam sistem demokrasi yang ideal, ketiganya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengontrol dan mengimbangi checks and balance. Kalau eksekutif terlalu berdominasi tanpa pengawasan yang kuat dari legislatif dan yudikatif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kedua, yaitu pengambilan keputusan politik cenderung sentralistik dan tidak melibatkan partisipasi publik. Menurut narasumber A2 dan B1, partisipasi publik disampaikan kurang realisasi oleh narasumber karena dirasa setiap kebijakan selama eksekutif menjabat tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Keterlibatan publik cenderung bersifat simbolis atau sebatas formalitas saja, tanpa memberikan ruang dialog dan kontribusi substansial dari warga negara. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam praktik demokrasi deliberatif, di mana suara masyarakat seharusnya menjadi bagian dari integral dari proses pengambilan keputusan yang responsif dan inklusif. Ketidakterlibatan ini tidak hanya melemahkan legitimasi kebijakan, tapi juga memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat yang seharusnya diwakilkannya. Selanjutnya, menurut narasumber B3, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, presiden memiliki peran sentral dalam mengelola negara dan memenuhi aspirasi masyarakat. Namun, setelah 5 tahun masa jabatan, kondisi pemerintah di Indonesia masih menunjukkan berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun terdapat upaya reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas, masyarakat seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan ketimpangan dalam mengambil keputusan masih menjadi hambatan utama. Rumusan masalah yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif yang tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Berdasarkan hasil wawancara oleh B3 dan C1 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif sering tidak diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas, sehingga mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. Ketidaktegasan ini memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya menjadi penyeimbangan kekuasaan. Akibatnya, tindakan penyimpangan oleh pejabat eksekutif cenderung berulang karena minimnya efek jera dan pengawasan yang konsisten. Kondisi ini tidak hanya merusak integritas lembaga eksekutif, tapi juga mendorongnya kepercayaan publik terhadap institusi negara secara keseluruhan. Selanjutnya ada yang C, pembahasan hasil penelitian, yaitu
Presiden memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan nasional. Namun tidak jarang implementasi kekuasaan eksekutif justru menghasilkan kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya perlibatan publik dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Ketika kebijakan hanya ditentukan secara sepihak oleh eksekutif tanpa mekanisme konsultasi dan transparansi dan partisipasi, maka kekuasaan tersebut cenderung bersifat absolut. Ketidakseimbangan ini bukan hanya melemahkan prinsip demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan rakyat dan melebarnya jurang antar pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada bab 5, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif di Indonesia, khususnya yang dijalankan oleh presiden, cenderung dominan dan tidak diimbangi oleh kontrol yang memadai. Dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Fungsi checks and balance belum berjalan optimal sehingga membuka ruang bagi penguatan kekuasaan yang bersifat absolut. Ketidakseimbangan ini menyebabkan berbagai kebijakan yang diambil secara sepihak dengan minimnya keterlibatan lembaga lain dan cenderung mengabaikan kepentingan publik secara luas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan sistem checks and balance, penegakan hukum yang adil, serta reformasi kelembagaan secara menyeluruh. Rekomendasinya utama mencakup peningkatan pengawasan legislatif, pemberantasan korupsi secara terkoordinasi, independensi lembaga penegak hukum, mekanisme pengaduan yang efektif, dan pendidikan publik tentang good governance. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama untuk pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat implementasi dan prinsip checks and balance melalui keterbukaan informasi, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas publik. Yang kedua, ada saran untuk masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran politik dan literasi hukum agar dapat berperan lebih aktif dalam mengawal kebijakan publik. Partisipasi warga negara tidak hanya penting dalam pemilu, tetapi juga dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Saran yang ketiga untuk penelitian. Penelitian di bidang ilmu politik, hukum, dan pemerintahan perlu terus mengkaji secara kritis dinamika kekuasaan eksekutif di Indonesia, terutama dalam konteks praktik sentralisasi dan lemahnya kontrol legislatif serta yudikatif. Demikian hasil Project Citizen saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.